teman-teman. Hari ini saya akan bicara tentang beberapa tanda-tanda kenapa properti dan bisnis akan bangkit kembali di kuartal 3 2021. Stay tune in my channel. Ya, semua sadar bahwa dari sejak bulan Maret 2020 kita mengalami situasi yang tidak cukup baik, ya, dengan adanya pandemi, ya, dan adanya PSBB, dan itu membuat suatu resesi yang cukup dalam, ya, dan bahkan dari Direktur World Bank Marietta Panes itu mengatakan bahwa krisis saat ini memang yang terburuk sejak Perang Dunia. Saya pribadi itu melihat bahwa selama 20 tahun atau 30 tahun terakhir ini saya tidak pernah mengalami keadaan atau krisis separah ini, bahkan dibandingkan tahun 98 ataupun tahun 2028. Ya, kalau kita lihat bahwa dari data, ya, kita memang kalau kita lihatin di atas, ya, data yang di atas ini bahwa kita tidak pernah mengalami, ini nol ya, jadi tidak pernah mengalami namanya minus dari GDP growth, ya, GDP growth tidak pernah. Tapi tahun 2020, ya, atau dalam ini saya perbesar di sini 2020, sejak Januari 2018 terus sampai tahun Januari 2020 bahkan masih positif, ya, kita steady di 5% kita punya GDP growth. Tapi sejak Juli 2020, ya, GDP growth kita tuh minus 5,32 dan minus 3,49. Jadi dengan data ini kita bisa lihat memang krisis pada saat ini sangat parah sekali, ya. Jadi teman-teman semuanya ikut juga merasakan, ya, dan kalau dibandingkan di tahun 98 atau 20 tahun atau 30 tahun sebelumnya, kita nggak pernah kejadian seperti ini. Pertanyaannya sekarang adalah, kira-kira berapa jelek sih atau berapa parah sih krisis pada saat ini? Ya, saya akan mulai dengan satu template di mana krisis itu ada 4 template atau 4 model. Model yang pertama adalah V model atau V model, ya. Bentuknya adalah bentuknya seperti V, dia turun, ya, dan dia akan naik lagi dalam waktu 12 sampai 18 bulan. Model yang kedua adalah model W. Model W itu adalah dia turun, ya. Dan itu dia naik lagi sedikit, dia turun lagi, dan itu baru akan naik lagi. Dan ini akan terjadi dalam waktu 2 sampai 4 tahun. Dan yang ketiga adalah L model. L model itu dia turun dan dia slowly akan bangkit kembali dalam waktu 5 tahun. Dan yang terakhir adalah O model. O model ini paling parah, ya, karena dia akan berputar terus, ya kan, turun terus dan kita tidak tahu kapan akan baliknya, ya kan. Ini yang sering disebut sebagai Great Depression, ya. Dan itu akan balik lagi itu kurang lebih 10 tahun. Dan pertanyaannya, kita punya model itu, model krisis itu seperti apa sih? Model krisis kita, saya perkirakan itu modelnya seperti V model, ya. Jadi kita perkirakan dalam waktu 12 atau 18 bulan. Dari mulainya krisis, itu saya perkirakan dari awal tahun, kuartal 1 atau Maret, itu akan bangkit kembali 12 sampai 18 bulan kemudian. Ini adalah fakta pertama, bahwa dalam waktu paling lambat 18 bulan sejak bulan Maret, ya, resesi akan berakhir. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa model krisis kita itu adalah model V, ya. Jadi dalam waktu 12 sampai 18 bulan Indonesia punya ekonomi itu akan bangkit kembali, ya kan. Dan kalau kita perkirakan bahwa krisis itu kita mulai dari bulan Maret atau kuartal 1 tahun 2020, dia akan bangkit kembali itu
paling cepat adalah Maret 2021 atau paling lambat adalah quarter 3 atau September 2021. Ya, itu adalah fakta pertama ya, karena bentuk krisis model kita adalah bentuknya V. The next slide, saya akan menyajikan beberapa fakta lagi kenapa ekonomi dan industri properti akan naik kembali di quarter 3 tahun 2021. Oke, jadi kita tetap harus stay positif ya, karena the next slide saya akan tunjukkan ada beberapa data kenapa properti dan ekonomi itu akan bangkit lagi di quarter 3 2021. Stay tuned. Money flow to Indonesia yang naik. Ini adalah fakta yang kedua ya. Kenapa saya mengatakan bahwa Indonesia itu sebenarnya walaupun krisis, tapi uang yang masuk ya ke Indonesia itu sangat besar, terutama malah pada saat krisis. Kita lihat ya dari sejak November 2019 sampai bulan Februari 2020, sebenarnya money flow ke Indonesia itu sama aja kurang lebih. Tapi tiba-tiba dia meningkat ya, meningkat dan terus naik sampai bulan September. Ini data saya dapat sampai bulan September 2020 ya. Jadi fakta yang kedua ini kita lihat, kok kalau dibilang krisis, kenapa uang yang masuk ke Indonesia year on year itu sejak bulan Maret 2020 itu kok besar sekali. Ternyata money yang masuk ke Indonesia itu tidak diimbangin dengan distribusinya ke sektorial. Jadi kalau kita lihat bahwa tadi uang masuk, ya kan, uang masuk yang besar, itu fakta yang kedua tadi, uang masuk yang besar ke Indonesia. Tapi penyalurannya ya ternyata tidak sektorial. Jadi kalau kita lihat dari bulan Oktober 2019 kita punya loan growth ya sampai bulan April 2020 itu tinggi. Tapi setelah itu dia turun sekali, drop, dan habis sekali sampai bulan September 2020. Jadi artinya apa? Uang yang masuk itu, ya, uang yang masuk ke Indonesia itu tidak tersalurkan ke sektorial, ya. Jadi pertanyaannya, kemana sih uang ini? Ya, saya katakan bahwa uang itu mengendap, salah satunya bukan ke sektorial. Ya, salah satunya itu lari ke deposito, ke tabungan, ke obligasi, ke pasar modal, atau ke pasar uang, tapi tidak kesaluran ke mana, ke sektorial. Ini yang membuat saya katakan bahwa terjadi liquidity trap, ya. Di pasar itu butuh likuiditas, tapi di perbankan, ya kan, itu kebanyakan liquidity. Ya, jadi apakah benar nggak sih bahwa liquidity itu banyak sekali di bank? Nanti akan kita lihat di next slide. Nah, ini adalah fakta berikutnya. Ternyata interest rate ya dari perbankan itu, atau dalam hal ini jadi patokan ada SBI rate, itu turun dari 5%, turun even mendekati di bawah 4%. Itu artinya apa? Artinya bahwa perbankan itu tidak membutuhkan likuiditas dari masyarakat, ya. Jadi mereka keep uang banyak, tapi mereka tidak bisa salurkan, ya. Karena mereka tidak bisa salurkan, mereka tidak butuh, artinya ya udah, dia akan memberikan interest rate yang cukup rendah, ya kan, kalau orang mau menabung, ya. Pertanyaannya, kenapa sih perbankan itu tidak memberikan atau menyalurkan kredit? Karena pada saat krisis, ya, pada saat krisis itu mereka takut ketika mereka turunin, itu akan meningkatkan mereka punya NPL atau non-performing loan. Ya, itu yang menjadi satu alasan kenapa perbankan walaupun mempunyai liquidity yang tinggi, tapi mereka tidak menyalurkan ke masyarakat. Dan itu juga yang membuat sektor real tidak bergerak, ya, walaupun uang itu banyak ya, di bank. Dan slide berikutnya saya akan berikan satu fakta juga, ya kan, kenapa juga bahwa sektor real itu tidak bergerak selain tidak adanya saluran uang dari perbankan. Oke. Slide ini akan bicara tentang customer confidence level dan apa sih hubungannya dengan slide-slide sebelumnya. Ya, saya akan jelaskan bahwa customer confidence level itu adalah satu indeks ya untuk mengukur kepercayaan customer
ya, bagaimana tingkat kepercayaan mereka untuk membeli barang-barang yang bersifat investasi, ya, atau membelanjakan investasi mereka. Tambah rendah confidence level mereka, ya, tambah tidak percaya mereka terhadap keadaan politik dan ekonomi dari satu negara. Dalam hal ini saya akan bicara bahwa customer confidence level itu biasanya diukur dari 100, ya. Dan kita lihat bahwa selama ini confidence level di Indonesia, ini saya ambil dari BI, ya, itu selalu di atas 100, ya. Tapi tiba-tiba pada tahun 2020 dia drop di bawah 100, ya. Jadi kita lihat di sejak April 2020, selama ini kan 100 di atas 100 nih, ya. Tapi tiba-tiba drop di bulan April, ya, dan terus drop di bulan Mei, ya, mulai naik kembali. Dan tapi rata-rata malah bulan Oktober turun kembali di angka 79. Artinya, ya, penduduk Indonesia atau masyarakat Indonesia itu mengalami krisis kepercayaan, ya, untuk membeli barang-barang investasi. Dan ini akibatnya membuat salah satu barang atau produk investasi yang bisa dibeli atau bisa diinvestasi oleh mereka adalah properti, itu akan mendapatkan impact-nya. Terutama adalah pembeli dari investor. Karena properti itu kan ada dua pembeli, ya. Pertama adalah end user, yang kedua adalah investor. Kalau end user, mereka tidak begitu peduli karena mereka perlu membeli properti itu untuk tempat tinggal. Tapi kalau misalnya investor, mereka mengharapkan return atau expected return yang diharapkan dari tingkat investasi mereka, ya. Jadi kalau dan gitu juga properti itu kan mempunyai salah satu kelemahannya adalah investasi jangka panjang, ya. Jadi tidak anytime kita mau jual kita bisa jual. Jadi masalah liquidity itu pun penting. Jadi tambah mereka percaya terhadap keadaan ekonomi dan politik di Indonesia atau suatu negara, tambah mereka mempercayai untuk menginvestasikan uangnya itu di investasi jangka panjang, ya. Dalam hal ini salah satunya properti. Kalau jangka pendek kayak saham, kayak deposito, itu mudah mereka lakukan. Tapi kalau properti jangka panjang. Jadi kalau confidence level mereka turun, automatically itu sangat mempengaruhi terhadap pembelian atau investasi jangka panjang seperti dalam properti, ya. Jadi ini yang membuat kenapa properti itu sejak bulan April sampai bulan Oktober itu menurun permintaannya, ya. Bukan menurun permintaannya itu dari end user, tapi kebanyakan adalah dari investor. End user tetap ada pembelian. Dan saya lihat bahwa investor pun sejak tahun 2016, ya, memang itu berkurang banyak karena expected return dari investasi di properti itu tidak seperti sebelum tahun 2014. Nah, pertanyaannya, kapan sih customer confidence level itu akan naik kembali, ya? Dan saya perkirakan bahwa confidence level dari customer itu akan naik kembali, saya expect tahun 2021 mulai dari quarter 1 atau quarter 2 itu akan naik kembali, ya, dan akan mencapai balik lagi di atas 100% itu di quarter 3 2021. Slide ini akan menggambarkan tentang indikator terakhir. Kenapa saya yakin sekali properti akan bangkit kembali kuartal 3 2021. Jadi ini adalah cycle dari properti. Cycle properti itu adalah 8 sampai 10 tahunan. Pada saat dimana dia akan naik, ya kan? Dia kembali akan turun lagi, ya, dan dia akan balik naik lagi. Dan cycle properti ini, ya, itu sangat bertabrakan atau seringkali bersinggungan dengan political. Jadi gini, properti sektor itu selain dipengaruhi oleh cycle, juga dipengaruhi oleh faktor politik yang sangat besar. Jadi kalau politik situation lagi tidak menentu, ya, properti pun akan berpengaruh, ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa properti itu sangat adalah investasi yang jangka panjang dan sangat dipengaruhi oleh situasi atau confidence level dari pembeli atau dari customer, ya. Jadi kita lihat setiap kali election, ya, setiap kali election, 6 bulan sebelum election, property index level itu selalu menurun. Artinya apa? Bukan harganya yang menurun, tapi growth-nya yang menurun atau pertumbuhannya yang menurun.
yang biasanya pertumbuhannya mungkin katakan 30% atau 20%, tapi 6 bulan sebelum election itu pasti growth-nya menurun 30-40%. Mungkin menurun tinggal 50%-nya atau tinggal 60%-nya, jadi lebih melandai. Tapi setelah election, 6 bulan setelah election, ya, growth-nya itu akan naik lagi atau bounce back kembali. Ya, itu akan terjadi seperti itu. Siapapun presiden yang terpilih, ya. Jadi masyarakat itu biasanya worry terhadap situasi politik dan mengakibatkan orang berhenti atau stop untuk investasi. Tapi setelah pemilu atau election, setelah mereka yakin lagi, dia akan kembali menginvestasikan uangnya di investasi jangka panjang seperti di properti, ya. Dan maksudnya dalam slide ini adalah property industry cycle itu sering bertabrakan dengan election. Jadi kalau kita lihat tahun 2009 itu election, 2014 election, 2019 itu election, ya. Dan kita lihat adalah di kepala 4 yang gampangnya, saya selalu pakai rumus di kepala 4, ya. Seringkali atau 2004, 2014, ya. Property cycle itu sedang menurun, ya. Walaupun election itu bagus, tapi cycle-nya lagi menurun, jadi dia akan terhambat pertumbuhannya. Tapi di kepala 9, ya, kayak seperti 2009, 2019, ya, atau 1999, seharusnya property growth itu akan naik kalau tidak terjadi event yang parah, ya. Kalau misalnya normal-normal aja, kepala 9 itu pasti akan naik kembali, ya. Seperti kita lihat tahun 2009 setelah election, ya, itu properti boomingnya minta ampun. Bahkan sampai tahun 2013 tingkat return dari investor terhadap properti itu saya rasa rata-rata di atas 30%, bahkan mencapai 100% per tahun, ya. Dan tahun 2014, ya, karena market sedang cycle lagi turun, walaupun election bagus, ya, hasilnya bagus, tapi property cycle itu tidak menghambat pertumbuhan properti. Jadi tahun 2014 sampai tahun 2017, ya kan, properti itu tidak sebaik yang kita harapkan. Dan saya lihat seharusnya tahun 2020 property cycle itu akan naik kembali, ya, karena kepala 9. Dan setelah election 2020 itu harusnya bangkit, ya. Ternyata karena pandemi, ya, kembali dia harus stop untuk berhenti kembali. Dan pertanyaannya kapan sih dia akan balik lagi seperti dulu yang saya katakan bahwa tahun 2021, ya, dia akan mundur setahun sampai 1,5 tahun, ya, yang seharusnya 2020 akan baik, ya. Kita juga rasakan kok, Bapak Ibu boleh tanya kepala developer bahwa sebenarnya tahun 2019 akhir atau 2020 awal penjualan dari properti itu sudah sangat membaik, ya, karena tingkat optimistik atau tingkat confidence level yang naik. Tapi setelah pandemi, itu lumayan stop, itu kehambat kurang lebih 50% minimal, penjualan itu terhambat. Dan saya lihat bahwa dengan berpindahnya dari cycle property ini dari tahun 2020 ke 2021, saya akan lihat boomingnya kembali itu mencapai peaknya properti itu tahun 2022, ya. Jadi cycle ini menceritakan ada 1 poin atau 2 poin. Pertama adalah dia akan bangkit lagi 2021, ya, karena ada indikator sebelumnya, dan dia akan mencapai boom lagi itu di tahun 2022, ya. Jadi ini adalah indikator terakhir yang saya akan katakan, dan merupakan satu indikator yang sangat penting terutama untuk properti. Ini adalah summary dari presentasi saya. Jadi ada 5 indikator yang saya akan ulangin lagi. Kenapa saya yakin bahwa ekonomi dan properti sektor akan bounce back kembali di kuartal 3 2020. Yang pertama adalah kita punya model recession kita, ada bentuknya adalah V model. Jadi ekonomi akan bangkit kembali itu paling lambat 18 bulan dari terjadinya resesi. Ya, resesi itu terjadi pada bulan Maret 2020, dan
Kalau 18 bulan itu kurang lebih kuartal 3 2021. Dan indikator yang kedua adalah terjadi lonjakan foreign money flow ke Indonesia yang besar sekali sejak bulan April atau bulan Mei, ya. Tapi itu stuck di perbankan. Jadi karena kenapa? Karena adanya lending out yang melambat. Karena perbankan itu takut juga menyalurkan kredit itu kepada sektor-sektor real karena takut adanya meningkatnya NPL. Ya, jadi di sana terjadi banyak sekali likuiditas di perbankan atau bukan hanya di perbankan, di pasar modal dan pasar uang. Dan yang ketiga adalah bukti bahwa likuiditas itu sangat besar adalah dengan turunnya interest rate yang mencapai di bawah 4%. Ya, selama ini selalu di atas 5%, tapi September kita punya interest rate itu di bawah 4%, dalam hal ini SBY rate. Yang keempat adalah indikator keempat adalah consumer confidence level, itu kita project akan naik kembali di kuartal 1 2021 karena tidak pernah terjadi customer confidence level atau consumer confidence level itu mencapai di bawah 100. Hanya terjadi di tahun 2020. Jadi selama 20 tahun atau 25 tahun terakhir nggak pernah consumer confidence level itu di bawah 100. Hanya tahun 2020. Dan kita perkirakan bahwa dia akan meningkat kembali di tahun 2021 dengan berjalannya adanya vaksin, adanya pengurangan dari pandemi, yaitu akan membuat consumer confidence level itu akan menaik kembali. Dan yang terakhir adalah perpindahannya dari property cycle yang seharusnya mencapai peak tahun 2020, ya karena terjadi pandemi, dia akan mundur kurang lebih setahun sampai setahun setengah. Dalam hal ini di 2021, karena seharusnya 2020 itu harusnya mencapai peak karena election sudah selesai dan kepala 9 itu yang selalu saya katakan setiap kali kepala 9 ya property cycle itu bertubrukan dengan election yang ujungnya yang bagus itu tahun 2019 ya, atau kepala 9 1999 2019, tapi tidak terjadi 2020 karena terjadinya resesi. Jadi dia akan mundur 1 tahun ya, dan saya pikirkan tahun 2021 dia akan bangkit kembali dan mencapai peak properti itu di tahun 2022. Demikian presentasi saya dan mudah-mudahan itu bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan menjaga optimistik kita bahwa situasi yang buruk itu pasti akan balik kembali menjadi baik. Kita tidak selamanya hujan, pasti ada panasnya. Musim dingin tidak selalu dingin, pasti ada musim panasnya kembali. Oke, tetap semangat dan stay tune di channel saya. Terima kasih.